ada baru hari ini saya ketemu orang yang bilang bahwa manusia lebih penting daripada Kristus. Mantap ya kan. Selalu yang didewa-dewakan, diberharapkan, diputuskan itu sistem. Padahal kita lupa bahwa sistem itu kan buatan manusia. Sementara manusia sejelek-jeleknya manusia seperti saya ini ciptaan Tuhan. Jadi sudah pasti sebetulnya ciptaan Tuhan lebih utama ketimbang ciptaan manusia. Dan ada. Nah itu dia kata-kata Bapak Jaya Suprana yang membuat saya tertarik kemudian untuk melihat video beliau lagi. Ya, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan? Dan apa kabarnya semua para pecinta Bapak Jaya Suprana? Mudah-mudahan sehat selalu dan dipanjangkan umur dengan penuh kebahagiaan. Allahumma amin. Nah, tadi pagi saya itu baru mendengarkan ceramah, bukan ceramah mungkin ya, pembicaraan Bapak Jaya Suprana dalam sebuah seminar yang diupload oleh salah satu channel YouTube. Yang kelihatannya sih dia YouTube pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan yang menguap kata-kata tadi itu. Dalam pembicaranya tersebut, itu Bapak Jaya Suprana minimal mengungkapkan 6 alasan kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan itu layak menjadi seorang presiden di 2024. Alasan yang pertama yaitu pengalaman beliau dengan Bapak Anies sehingga beliau mengatakan Bapak Anies Rashid Baswedan merupakan salah satu pemimpin yang beranggapan bahwa manusia lebih penting daripada sistem. Oke, kata-kata ini mungkin biasa saja, tetapi ketika diucapkan oleh Bapak Jaya Suprana dan dalam konteks istilahnya mendukung Bapak Anies Baswedan, ini menjadi luar biasa. Diucapkan di tengah-tengah sebuah sistem, karena lagi-lagi sebuah yang lagi sepertinya kita lagi mendapatkan sistem. Semua dibuat sistem otomatis, semua didigitalisasi, serba digital, sebuah sistem. Seakan-akan kita tuh lupa bahwa di balik sistem itu ada yang lebih penting. Siapa? Manusia. Nah, kira-kira perkataan Bapak Jaya Suprana itu mengingatkan kita kembali, bukan sistem loh yang paling penting, bukan sistem loh yang kita perjuangkan, tetapi yang kita perjuangkan adalah manusianya. Yang kita lebih penting adalah manusianya, bukan sistem. Kira-kira itu. Jadi istilah kata Bapak Jaya Suprana ini, ketika orang sudah berbicara sistem maju, sistem, dia tarik kembali, bukan sistem yang lebih penting, tapi manusia itu sendiri. Oke? Nah, tentu dalam konteks pilpres yang mulai memanas, ini kan seperti ada sebuah kelompok yang mudah mendewa-dewakan sistem. Dan jadi ada antitesisnya. Sistem itu bukan segalanya. Kira-kira begitu. Nah, itu menjadi menarik. Tar mati lampu nih, mohon maaf. Nah, inilah tahun 2002 siang-siang jam sih mas berapa sebenarnya mati lampu. Kita lanjut. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bahwa dengan kata lain begini, kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, itu seperti mungkin ini makna tersembunyi dari Bapak Jaya Suprana itu akan menjadi jawaban terhadap sebuah pemerintahan yang mendewa-dewakan sistem kepada pemerintahan yang mendewa-dewakan manusia. Kira begitu. Jadi kalau pengen berbeda, itu kira-kira begitu. Satu fokus pada sistem, satu nanti fokus pada manusianya. Kira-kira begitu. Jadi istilahnya kalau pengen melihat yang berbeda, ya itu sudah jelas. Satu sistem, satu manusia lebih baik daripada sistem. Itu satu alasan pertama. Kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan layak menjadi presiden di 2024? Karena salah satu pemikiran beliau yang diungkap oleh Bapak Jaya Suprana, beliau punya pemikiran bahwa
manusia lebih penting daripada sistem. Kira-kira begitu. Yang kedua, Bapak Jaya Suprana juga mengatakan ciptaan Tuhan lebih utama daripada ciptaan manusia. Nah, turunan dari ungkapan manusia lebih penting daripada sistem ada apa? Ciptaan Tuhan itu lebih penting daripada ciptaan manusia. Sementara ada orang-orang yang lebih mengutamakan karya seni A, karya seni B, karya seni C, sementara yang langsung manusia itu sendiri diabaikan dengan alasan, misalkan alasan yang diungkapkan oleh Bapak Jaya Suprana adalah dengan alasan pembangunan dia mengesampingkan rakyat miskin misalnya. Dengan alasan A dia mengesampingkan rakyat miskin, kira begitu. Sementara rakyat miskin ini kan dalam tanda petik ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kira-kira begitu. Nah, sementara pembangunan ini nanti tadi istilah begitu. Yang kedua, itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang ketiga yang diungkapkan oleh Bapak Jaya Suprana adalah bahwa Bapak Anies Baswedan merupakan sosok yang punya nurani kemanusiaan. Tentu Bapak Jaya Suprana mengungkapkan ini dengan sekian alasan, sekian dalil, dan pengalaman pribadi dia. Pengalaman pribadi dia itu ketika Bapak Anies Rashid Baswedan belum menjadi gubernur DKI, ketika sudah menjadi gubernur DKI, dan ketika beliau sowan kepada Bapak Presiden ketika itu. Sehingga kemudian kesimpulannya bahwa Bapak Jaya Suprana ini mengatakan Bapak Anies Rashid Baswedan merupakan sosok pemimpin yang punya nurani kemanusiaan. Dalam artian begini, setiap pemimpin pastilah punya hati nurani. Setiap pemimpin pastilah punya hati nurani kemanusiaan. Itu sudah pasti kebaikan. Cuman ada pemimpin-pemimpin yang mampu mewujudkan hati nuraninya tersebut kepada kebijakan-kebijakan praktis, kebijakan-kebijakan pemerintahan. Ada yang tidak mampu, kan kayak gitu. Atau sudah mampu mengejawantahkan dalam kebijakan-kebijakan praktis, tetapi tidak mampu mempublikasikannya kepada publik. Sehingga mungkin pemimpinnya sudah baik, punya hati nurani nuraninya dituangkan dalam peraturannya dijalankan dan seterusnya. Tetapi karena tidak terpublikasikan, dia jadi tidak tahu. Berbeda dengan Pak Anies Baswedan. Kalau dalam pandangan saya, menurut Bapak Jaya Suprana begitu. Berarti Pak Anies Rashid Baswedan punya hati nurani kemanusiaan, punya hati nuraninya mampu diterjemahkan dalam kebijakan publik, dan kebijakan publik mampu dipahami oleh publik, sehingga tahu minimal bahwa Bapak Jaya Suprana itu tahu Pak Anies itu punya hati nurani kemanusiaan. Kalau kemarin sudah dibuktikan untuk memimpin Jakarta, dan sekarang akan dibuktikan mungkin untuk memimpin yang lebih besar lagi. Alasan yang ketiga. Alasan yang kedua, alasan yang keempat maksudnya bahwa Pak Anies Rashid Baswedan ini merupakan sosok yang berjuang untuk melawan kezaliman. Nah, tentu Pak Jaya Suprana itu menyebutkan ini dengan sekian dalil, dengan sekian narasi dan sekian bukti. Bahkan Bapak Jaya Suprana ini terlibat langsung bagaimana melawan kezaliman sebuah kekuasaan ketika itu bersama Bapak Anies Rashid Baswedan, karena begitu. Sehingga begitu, ketika sebagian mungkin rakyat Indonesia merasa ada sesuatu yang zalim, maka antitesnya jawabannya adalah ini, sosok calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu kalau kita lagi ngomongin Pak Anies, calon presiden yang lainnya nanti kita bahas, padahal yang lain kita fokus pada Anies dulu, capres yang lain nanti deh, kayak gitu. Nah, kemudian Pak Jaya Suprana nanti juga membuktikan bagaimana Pak Anies itu berjuang untuk melawan kezaliman. Misalnya mendatangi rakyat miskin yang terzalimi, kemudian bertanya, apa yang saya bisa bantu Pak? Kira-kira begitu. Itu yang keempat. Nanti untuk yang detailnya, tentu Anda sekarang bisa menonton videonya langsung, apa istilahnya, pembicaraan Bapak Jaya Suprana dalam link video yang saya cantumkan di deskripsi ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe video channel ini supaya tetap update kabar-kabar tentang Pak Anies Rashid Baswedan dan mungkin juga Pak Jaya Suprana menjelang Pilpres 2024. Yang kelima, Pak Jaya Suprana juga kira-kira mengatakan begini, ini kalau Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden,
itu yang akan berterima kasih bukan hanya saya, kata Pak Jaya Suprana, tetapi masyarakat miskin juga akan berterima kasih, dan masyarakat akan juga berterima kasih. Dan hal itu sudah dibuktikan ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI. Sekarang lagi fenomenal gitu kan. Nah ini yang kelima. Nah yang keenam nih, yang membuat saya tertarik juga itu bahwa setelah menjadi gubernur ada suatu momen gitu kan, cerita Pak Jaya Suprana, Pak Anies kita itu pernah sowan kira-kira kepada Pak Presiden, dan Pak Jaya Suprana mengatakan pada pertemuannya dengan Pak Jokowi, Pak Jaya Suprana mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Jokowi itu menggusur rakyat miskin. Karena apa? Karena Pak Jokowi sayang sama rakyat miskin. Begitupun Pak Anies, kira-kira begitu. Jadi sama-sama sebetulnya sama-sama cinta rakyat miskin, sama-sama anti penggusuran. Kira-kira begitu yang ingin dikatakan oleh Pak Jaya Suprana, salah satu kesamaan Pak Anies dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan kedua tokoh Indonesia ini, Pak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Jokowi ini, Bapak Presiden Jokowi ini, terus memberikan manfaat terbaik untuk negara kita bersama yang tercinta NKRI. Nah itu ya, saya ulangi lagi, jadi 6 alasan menurut Bapak Jaya Suprana kenapa Pak Anies Rashid Baswedan layak menjadi presiden di 2024. Satu, karena Pak Anies manusia yang berpendapat bahwa manusia lebih penting daripada sistem. Tahulah kira-kira siapa yang mementingkan sistem, siapa yang gitu kan. Nanti saya sebutkan salah lagi gitu kan. Yang kedua, alasan kedua, ciptaan Tuhan lebih utama daripada ciptaan manusia. Yang ketiga, punya nurani kemanusiaan. Yang keempat, sosok yang berjuang melawan kezaliman. Yang kelima, masyarakat miskin dan masyarakat adat akan berterima kasih kalau Pak Anies jadi presiden. Dan yang keenam nih, itu Pak Anies dan Pak Jokowi itu memiliki kesamaan, salah satunya yaitu sama-sama cinta rakyat miskin dan sama-sama anti penggusuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kepada semua pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk like, subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus bisa berbakti kepada Anda semua, menyebarkan informasi-informasi positif tentang Pak Anies Rashid Baswedan dan tentang Pak Jaya Suprana demi kebaikan kita bersama di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.